Halo guys, dimanapun kalian berada, hari ini kegiatan saya itu jalan-jalan ke desa Berebere Kecil, desa Titigogoli, untuk melihat pemandangan bawah dan kita melihat pemandangan atas alias menerbangkan drone. Let's go, ikuti perjalanan saya. Wah, Halo guys, saya kaget. lagi bikin konten. Iya, betul sekali. Ngomong-ngomong terus. Saya Ini saya sudah rekam ini. berasal dari mana? Kamu kayak intil ya? Hah? Halo guys. Saya pergi dulu ya guys ya. Oh, inti ya. Kamu berikut deh. Sudah. Halo guys. Nah, nanti ambil ini apa ini? Ambil apa Pak? Tadi nanti kan pulang baru. Mari ikut kita. Tahun 2 gas. Hati-hati itu drone. Nah. Tahun 2 ke mampir Dodoro sebentar ke apa namanya? Bere-bere ke Titigogoli pulang. Halo guys, saya langsung mengambil gambar di Desa Padangi tentang pengasapan daging kelapa. Kalau sudah matang kita namakan kopra, tapi mohon maaf ngambil gambarnya tidak terlalu dekat. Di sini kami mampir sebentar untuk mengambil gambar dan selanjutnya kita jalan ke desa Berebere Kecil. Jadi monggo disimak perjalanan kami yang kaono tujuan nih, nggak ada tujuannya, hanya bersenang-senang ambil gambar dan sekiranya teman-teman bisa menikmati.
Oh iya, diingatkan ke teman-teman, saya hanya menyampaikan saja atau mengingatkan jika ada teman-teman yang riding ke Morotai Jaya, khususnya Morotai Jaya. Oh ya, sebelum lanjut guys, ini adalah Gunung Popaya yang lumayan tinggi, curam. Saya beberapa kali, karena saya adalah pembeli Cobra, beberapa kali itu mandek atau berhenti di puncak karena kehabisan kanvas Goblin. Jadi lanjut dengan apa yang tadi saya katakan, bahwa teman-teman kalau ada yang riding atau sekedar jalan-jalan ke Morotai Jaya, khususnya bukan orang Morotai ya, itu perlu diperhatikan safety-nya, baik kendaraan berupa kanvas Goblin, kanvas rem, oli, itu betul-betul diperhatikan, karena di sini seperti ini jalannya juga masih rusak dan keamanan jalan belum terlalu banyak, yaitu safety-nya kurang banget ya. Ini juga masukan buat pemerintah, monggo diselesaikan seperti pengaman di jalan-jalan terjal, sehingga ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan dan segala macam, itu meminimalisir korban jiwa. Karena saya lihat banyak yang memang belum dipasang seperti besi-besi pengaman itu, sehingga cukup mengerikan. Tetapi percayalah, walaupun belum sempurna, tetapi pemandangannya, pantainya itu akan membayar lunas dengan perjalanan teman-teman semua. Itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi diingatkan, jika mau riding, jalan-jalan dan sebagainya, khususnya ke Morotai Jaya, itu diperhatikan. Sekiranya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin jalan-jalan khususnya ke Morotai Jaya, karena gunung-gunungnya lumayan terjal, dan sayangnya saya tidak punya alat pengukur kemiringan berapa derajat dan sebagainya. Tetapi percayalah, ketika teman-teman sampai ke Morotai Jaya dan melihat langsung, itu cukup lumayan terjal, sehingga persiapan harus matang untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini adalah daerah yang namanya Dodoro. Di Dodoro ini ada tanah keluarga, bisa juga dibilang pudel, itu dari keluarga saya. Dan video di mana ya saya berdiri itu agak menyeberang ya, bukan di sebelah sungai, di seberang. Dan pas saya juga nggak bisa menyeberang karena pakai sepatu guys, sehingga menyuruh ponakan yang harus mengambil gambar. Nah, itu di seberang guys adalah pudel atau tanah warisan. Tetapi untuk sementara waktu masih bersengketa dalam arti ada keluarga yang membuat sertifikat tanpa sepengetahuan kami.
dan sertifikat itu sudah dikeluarkan oleh pertanahan. Nah itu sangat disayangkan, tapi selebihnya saya tidak ikut campur. Biarlah semua berjalan sesuai dengan apa yang ada, sehingga hal itu bukanlah sebuah masalah besar atau gangguan lain-lain. Walaupun sertifikat sudah jadi, ya monggo silahkan dinikmati. Apa yang punya dunia monggo dinikmati, dan karena kita mati pun kita nggak bawa gitu loh. Jadi pesan buat teman-teman juga, kalau ada budel jangan saling sikut segala macam, ya gak bagus. Apalagi tanpa sepengetahuan keluarga yang lain kita mengambil secara diam-diam gitu. Nah itu nggak bagus. Nah selanjutnya guys, kita selesai ambil pantai dan pemandangan Dodoro. Ini juga ombaknya lumayan, anginnya kencang. Jika ada yang ingin berselancar juga bisa, tetapi mohon diperhatikan diperhatikan keamanannya, karena Dodoro itu karang-karang yang timbul itu lumayan banyak, maksudnya yang timbul melebihi ketinggian karang biasanya. Kalau kita nggak perhatikan malah bisa ketatap. Nah kekurangannya yaitu di sini nggak ada penginapan, hanya rumah warga. Tidak ada penginapan, tidak ada hotel khusus Morotai Jaya, tapi ada rumah warga di Shopee, disewain kalau nggak salah. Lalu ada kos-kosan gitu. Tapi jangan berharap lebih, karena masih apa adanya gitu. Dan ini kita lanjut ke Bere-Bere. Saya pakai perekaman saudara, ya teman-teman, saya pakai perekaman karena mic wireless yang saya pakai itu, anginnya masuk dan bunyi angin itu bikin gak nyaman. Akhirnya saya harus merekam suara lagi sehingga teman-teman bisa nyaman dalam mendengar. Dan apa yang saya omongkan di video ini ya tidak jauh berbeda. Oke guys, dan sebentar lagi kita melewati Dodoro. Dan di Morotai Jaya itu desanya jaraknya lumayan jauh antara satu desa ke desa yang lain. Jadi kalau teman-teman yang jalan-jalan ke Morotai itu sebisa mungkin hindari jalan malam, karena tidak ada penerangan di jalan, dan aman mau jalan jam berapapun di Morotai Jaya. Dan Morotai saya rasa aman mau jalan jam berapapun, karena saya sudah pernah jalan dari mulai jam malam banget dan segala macam aman. Tapi yaitu kesulitannya tidak ada penerangan di jalan. Ini adalah Gunung Toi yang cukup berkelok-kelok. Tadi saya rencana mau ngambil gambar pakai drone, tetapi angin yang begitu kencang sehingga saya tidak jadi mengambil. Nah berikut saya tetap mengambil gambar gitu. Ini kalau seandainya tidak dibuat guys, berkelok-kelok begini, sangat tinggi gunungnya. Dan saya pernah hampir kecelakaan karena setelah sampai di puncak motor saya mati. Dan celakanya ponakan saya yang saya gonceng 2 orang itu, mereka jalan karena nggak berani. Ini waktu itu belum aspal. Nah,
jalan, sehingga saya hampir jatuh, bahkan ini terseret ke ini. Nah, untungnya saya cepat-cepat ambil tindakan untuk rem depan, rem belakang, dan kaki saya satunya yang sebelah kiri saya turunin, dan saya betul-betul menahan sepeda motor sehingga saya tidak terjungkal. Nah, ini Gunung Toi. Kami baru melewati Gunung Toi, guys. Luar biasa, guys, pemandangan di sini. Sungguhan luar biasa. Tapi ya itu bayar harga. Harganya apa? Kau penginapan, kau hotel. Jadi ya apa adanya, mau buang air di waktu riding, rasa buang air di jalan ya monggo, karena tidak ada ini fasilitas. Sehingga mau gimana lagi ya. Tapi dicoba dulu jalan muter. Nah, sesungguhnya jalan untuk Morotai Jaya itu belum 100% jadi, ada akses yang terputus. Nah, ini 2026, semoga 2027 ya atau 2026 ini sudah semuanya tersambung sempurna, baik jembatan ya, terus jalan-jalan yang untuk tanjakan yang belum safety itu segera dikerjakan, sehingga ketika ada teman-teman baik dari kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Makassar, bahkan daerah Medan dan segala macam, jalan ke Morotai itu sudah betul-betul, bahkan tidak menutup kemungkinan dari luar negeri juga bisa datang kalau fasilitasnya sudah memadai. Jika ada waktu, saya juga akan mengambil beberapa tempat wisata yang terbengkalai. Itu nanti saya upload juga ke YouTube, sehingga itu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memulihkan tempat-tempat wisata yang sekiranya bisa menunjang pemasukan daerah. Gitu ya, guys. Ini kita udah turun. Sebentar lagi kita akan sampai di Desa Bere-Bere Kecil. Monggo dinikmati perjalanannya, silakan. Bahasanya campur-campur ya, guys. Karena saya asli Morotai Jaya tapi tinggal di Jawa. Sehingga bahasanya campur-campur, kadang bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahkan bahasa daerah saya sendiri yaitu bahasa Galela. Jadi mohon dimaklumi, ini jalan licin banget. Ini kalau nggak hati-hati, adik saya pernah jatuh di situ, guys. Nah, ketika jatuh dia langsung ingat Tuhan. Wah, itu ada yang cerita itu sampai ketawa karena terjungkal di situ. Salahnya dia ketika ngelewati air aspal licin begitu, jangan direm mendadak, pasti kita akan terpelanting. Nah, gitu. Ini sebentar lagi, beberapa menit kita akan memasuki Desa Bere-Bere Kecil, tempat saya dilahirkan di situ. Jadi saya dilahirkan di Bere-Bere, waktu sekolahnya di Tobelo, tinggal dengan orang tua semua juga di Tobelo, dan ketika 2028 saya merantau ke Surabaya. Gitu, guys. Nah, inilah Desa BBK, yaitu Desa Bere-Bere Kecil. Itu ada banyak tanah karena saya habis hujan beberapa hari yang lalu, cukup deras hujannya. Ini kita mau masuk
masuk sebentar ke desa. Kita mau cari tempat untuk menerbangkan drone. Ya. Gimana guys, desa bere-bere kecil? Bagus kan? Nah ini baru, aspal ini baru masuk guys, jadi belum lama. Kita Morotai Jaya itu desa-desanya lumayan lama perjuangannya, lumayan lama. Jalan tembusan itu lumayan lama ya, mulai dari Indonesia merdeka sampai 73 tahun kalau nggak salah itu baru jalan tembus. Bulan tahun 73 kalau nggak salah ya, kalau salah tolong dikoreksi. Itu baru tembus, itu pun belum sempurna jembatan. Saya pernah merasakan sendiri gimana kita harus menyeberang sungai pakai rakit. Waduh, mobil saya ketatap, mobil saya mogok di tengah-tengah air. Waduh. Nah sekarang kita sudah lumayan menikmati. Itu ada batu ini guys, itu bagus banget kalau kita ambil pakai drone. Batu yang di dekat desa itu tersendiri. Kalau di tempat kita itu namanya tete tamu. Tete tamu apa ya artinya? Saya juga belum tanya ke orang-orang tua itu tete tamu itu artinya apa. Tapi dulu di puncak tete tamu itu ada pohon kelapa satu dan bagus banget. Kalau musim angin begini lalu kita bermain lihat itu, waduh, cukup bagus gitu. Nah di sini kami rencana mau menerbangkan drone, tetapi setelah pikir-pikir, waduh anginnya kencang. Ini angin cukup kencang guys, sampai masuk di mic wireless itu, keras, gak enak banget. Nah ini kami putar balik menuju ke sekolah. Nah kita berharap ketika sampai di sekolah itu nantinya anginnya nggak terlalu kencang, maksudnya terhalang gimana gitu. Nah, perjalanan sebelah kiri tadi yang saya tunjuk, kalau teman-teman lihat itu adalah bekas rumah saya, tapi sudah lama, sudah dibeli orang, dan saya juga keluar dari bere-bere itu sudah cukup lama, dari tahun 90-an, dan nggak tahu 90 berapa. Nah kami putar balik guys karena lihat anak-anak jualan es. Panas, cuacanya panas, baru anginnya kencang. Nah di sini saya nawarin es ke tua saya itu adalah saudara yang tertua ya, tapi bukan dari saudara dari satu kandung, bukan, saudara bersaudara lah gitulah, mau dijelasin juga nanti. Nah ketika beli es, waduh anak-anak iki gak bawa plastik, gak bawa kresek, gimana mau isi? Nah akhirnya diambil lah kresek yang diisi buat duit. Itu saya bilang, itu kreseknya, pakai itu aja, ngapain pakai ngapain kita pegang, lagian beli 5 biji kan ya kesusahan dong kita megang. Terpaksa dikasih kresek guys. Nah proses hitung-hitungan itu arek nggak bingung arek bingung deh kan, wis di bawah satu tua saya sudah bawa satu, terus saya ambil 4. Arek bingung, tak jelasin dulu. Akhirnya terima kasih ya, kabur. Kita juga balik ke sekolah. Kita balik ke sekolah guys. Saya berharap anginnya nggak terlalu kencang, nggak lucu kalau kencang guys. Jauh-jauh anginnya kencang, nggak bisa nerbangin drone
gitu. Nah ini ketemu saudara saya juga, saya nyapa gak kenal karena saya sudah pakai helm tutupan, helmnya ribbon, sudah pakai helmnya ribbon, terus pakai pengaman ini kayak ninja gitu, jadi nggak ketahuan. Wis jaketan, terus sudah pakai sarung tangan, wis sudah full face, sudah tutupan semua. Nah, kita masuk ke lokasi sekolah guys. Ya, di sini insidennya hampir jatuh guys, hampir set. Gak lucu kalau jatuh. Nah, kalau jatuh kan gak lucu. Banyak orang. Nah, akhirnya saya suruh ponakan turun, kita maju. Nah, sampai di sini kita berhenti untuk persiapan menerbangkan drone gitu guys. Jadi kita coba menerbangkan drone, semoga bisa lah ya guys, biar tipis-tipis. Dan walaupun anginnya kencang, saya tetap mencoba menerbangkan. Sungguhan guys, anginnya itu kencang, sedangkan drone saya itu kan kecil, drone potensi Atom SR lagi, bukan Atom 2, 3 dan seterusnya. Jadi cukup kecil. Saya mau ini drone-nya bengak-bengok, wow, mau tidak mau hanya sebatas itu guys. Yes, ya ini hasilnya. Waduh, yang boleh. Padahal kan ISO lebih jauh ambil pemandangan. Nah, takut karena kalau makin tinggi udah langsung ada peringatan untuk tidak bisa terlalu tinggi, karena kalau paksa pasti drone-nya hilang guys, pasti hilang. Nah, otomatis saya hanya sebentar lalu turunin. Waduh, wes hasilnya ya koyo ngono. Aduh, wes sayang sekali terpakai. Dan di sini kami siap-siap lanjut ke titik Guguli. Nah, sama kita berharap semoga anginnya nggak terlalu kencang. Berharap banget, karena seandainya biri-biri gagal gitu kan, kita bisa ngambil gambar di titik Gogoli. Nah, proses berangkat dari tadi kita maju untuk berteduh di bawah pondok sekolah SMP bere-bere kecil. Nah, ini kita siap-siap OTW. Di sini kita bercanda. Saya sama ponakan bercanda karena dia nggak mau naik motor, takut jatuh. Saya bilang saya nggak mau jatuh sendiri tuh guys. Ya naik, biar jatuh berdua. Jalan bareng kok jatuh sendiri gitu. Akhirnya ya naik. Lalu kita OTW. Gimana guys pemandangannya? Cerah banget. Waktu beberapa hari yang lalu hujan deras. Nah, yang pengambilan gambar ini betul-betul cerah. Nah, di sini pun saya nyapa ada saudara saya yang lagi duduk depan rumah itu, nggak kelihatan. Nyapa, maksudnya saya pamitan ke titik Gogoli, cuman entah kenal atau enggak, namanya Papa Diansen, karena yaitu saya sudah pakai helm, udah kacanya ribbon, otomatis ya nggak kena. Baru biasa kan saya bawa mobil, ini bawa motor, jadi saudara-saudara yang di jalan saya nyapa itu nggak ono yang kenal, jadi cuman oh iya tapi nggak kenal gitu. Nah, ini kita perjalanan. Dalam perjalanan indikator kunci itu kedip-kedip. Nah, tapi saya coba jalan terus karena saya takut ketinggalan atau taruh di mana begitu, sehingga
Kalau terusin malah bahaya. Akhirnya ya hatiku makin gak tenang. Maju dikit, set, mau berhenti untuk cek, mau berhenti, waduh ada orang, ada saudara-saudaraku, terpaksa maju lagi. Nah, set, lewat sapi. Sini mau cek dulu kunci motor. Setelah cek, ternyata kuncinya ada di bagasi, guys. Wah, guys, menambah itu waktu di jalan. Nah, ini kita siap OTW lagi, gas menuju titik Gogoli, desa titik Gogoli, Morotai Jaya. Sepanjang perjalanan di kiri kanan jalan itu adalah pohon kelapa. Jadi Morotai juga adalah daerah penghasil kopra yang lumayan banyak, guys. Serius, lumayan banyak. Saya beli kopra itu minta ampun, itu harus modal besar. Kalau enggak, ya itu kita enggak mampu untuk menerima sorry guys, itu saya coba mic wireless, otak-atik hasilnya bodoh ya. Ya sudahlah, dibuatin rekaman suara tambahan daripada orang yang nonton pun gak nyaman. Oh iya ya, aku kok banyak ngoceh. Nah, dan beli kopra harus modal yang besar karena hasil pertanian juga lumayan banyak. Itu teman-teman yang lain yang pembeli yang sama-sama dengan saya, mereka juga masih jalan sampai saat ini gitu, guys. Jadi Morotai juga gak ketinggalan sebenarnya. Mau hasil bumi, mau hasil laut, tuna juga, ikan tuna juga lumayan, dan sebenarnya banyak hal yang kita bisa kelola untuk Morotai dan Morotai Jaya. Banyak hal. Nah, sekiranya ke depan bisa bisa diperhatikan, karena sekarang saya dengar itu pemerintah sudah beli hasil nelayan seperti tuna tuh, guys. Dan ini kami sudah mendekati puncak gunung titik Gogoli. Waduh, itu juga ketemu licin, guys. Badan saya merinding langsung. Licin karena panas, airnya mengalir, itu berhari-hari, berminggu-minggu, cukup licin. Dan kalau tidak berhati-hati, wassalam, sudah. Nah, ini pintu angin titik Gogoli, guys. Anginnya super kencang, beneran gak bohong. Motor saya sampai goyang beneran, karena puncak gunung ini dikasih nama pintu angin, dan bener-bener kencang anginnya. Tuh loh, guys. Saya nggak bisa ngedit ke suara angin karena ya itu amatiran, guys. Ini kalau bisa ngedit ke suara angin ya teman-teman bisa dengar sendiri, itu pohon kelapa udah melambai kayak daunnya. Perhatikan daunnya itu udah bukan merunduk lagi tapi ngangkat semua, kayak orang sisiran lalu rambutnya diangkat gitu loh. Jalannya mulus, tapi bayangin aja. Nah, ini ada safety-nya, sudah ada besi udah aman, jalannya mulus. Nah, kayak gini, kalau kayak gini sepanjang jalan kan enak, bisa mengurangi risiko-risiko yang ada. Ya, kita nggak minta-minta kalau terjadi hal-hal yang kita nggak inginkan, kan paling tidak ya kita selamat. Kalau enggak, ya curang. Udah curang ya, kita ditungguin batu-batu lagi kan, gak lucu, guys.
Itu jalannya udah mulus, tapi ya ini gunung ini guys. Saya coba turunin dengan kecepatan tinggi alias gak ngerem, pakai vario, pakai matic. Dan oh iya guys, untuk menurut saya rasa ini entah saya benar atau enggak, tapi kalau kita memakai motor matic itu rasanya kurang cocok. Kenapa? Karena yaitu gunung-gunung. Enak itu kita pakai motor gigi. Jadi ibarat kita ketika remblong itu masih bisa mengurangi kecepatan, karena kita pindah ke gigi satu pun itu sudah sangat berkurang jauh kecepatan. Tapi kalau matic enggak dikas, tapi ketika kita lepas remnya kita nggak terlalu itu turun koyo pesawat jet. Dan bahayanya kalau remblong, aduh amit-amit. Dan ketika kami sampai desa Titigogoli, nah teman-teman lihat itu pohon kelapa, anginnya kencang pol sudah kencang sekencangnya. Nah ini kita menuju, coba kita ada babi lagi lewat. Nah kita ke guys, ke dermaga. Nah kita ke dermaga, mau lihat apakah anginnya benar-benar kencang atau enggak. Dan teman-teman tahu ombaknya nah itu mau angin terpaksa kita putar balik, mencoba lagi, berharap ada tempat yang iso menerbangkan drone, walaupun angin paling tidak ambil dikit-dikit lah dari atas. Ya berharap banget, udah gitu keliru lagi jalan, muter. Yang ponakan di Titigogoli aja nggak hafal jalan, ditanyain iso nggak jalan itu tembusan nggak? Iso iyalah, mau nyampe sekolah wis putar balik kayak. Titigogoli belum aspal guys, baru sertu alias baru keraskan itu di tinis atau di gimana gitu. Duh, suara kurek gak mendukung jelas. Nah sini kita berhenti, ponakan mau ke rumah orang tuanya karena dia orang Titigogoli, sekolah di Shopee, kerja di toko saya guys. Dia mampir ke rumahnya, saya berteduh. Akhirnya di sini saya cut videonya. Tapi agak lama baru sadar, waduh, nunggunya kok kelamaan, belum di-cut. Oke, kita nunggu sebentar ya guys. Tapi nunggu kok lama, perasaanku tak perlu di-cut dulu. Betul. Nah setauku ya videonya aku cut dulu. Beneran nggak kok aku juga nunggu lama ya? Itulah guys. Nah setelah nunggu sedemikian purnama, area muncul wong tuh nih gak ono, katanya wis pergi ke kebun semua. Jadi sia-sialah, harusnya dia berharap ada ikan atau apa di rumah, ternyata gak ono wong. Nah itu gereja guys, gereja di Titigogoli, warnanya menyala, warna cat, dan sama kebablas dan
ono got dan hanya wis. Itu kalau maksa lewat isu kecebur ya wis balik kita balik. Nah, saya berencana di sini mau ke puncak gunung, namanya Gunung Rindu kalau nggak salah ya, orang Titigogoli atau yang tahu tolong dikoreksi. Gunung Rindu. Nah, kita ke kanan mau ke Gunung Rindu karena rencana sekalian ngambil gambar dari atas. Sampai jembatan saya berubah pikiran, guys. Nah, akhirnya balik berikutnya saya bilang ponakan berikut aja lah, kita ngambil gambar, mau ambil sekalian juga mau angin nih kayak begini, daripada buang-buang energi, buang-buang waktu, ya sudahlah kita putar balik daripada melanjutkan tapi hasilnya gak maksimal seperti yang sekarang kita ngambil gitu, guys. Nah, semoga video saya yang kalau tujuan iki bisa bermanfaat buat teman-teman di mana saja berada gitu ya teman-teman, dan mohon disupport, mohon didukung sehingga makin banyak lagi video-video yang saya upload. Bukan tujuan supaya mengejar sesuatu yang spektakuler atau sesuatu yang besar, baik subscribe-nya banyak dan segala macam. Nah, semua orang pasti menginginkan itu, tapi tujuan utama adalah berkarya dulu, jangan mengharapkan yang jauh lebih besar. Nah, sampai di sini guys video kami berdua, dan ada omongan-omongan yang bercanda, monggo disimak. Oke, hari ini saya dengan Nus lihat di kamera, jangan lihat kata. Sampai di sini dulu, cuaca tidak memungkinkan karena angin yang cukup kencang. Gimana, ada pesan-pesan Nus? Nah, di sini semuanya kampung ada pusat angin semua. Ada pusat angin. Karena Titigogoli itu di gunung itu atau di puncak itu namanya pintu angin. Jadi memang anginnya kencang. Kita balik besok ngambil gambar lagi di Bere-Bere, juga di Titigogoli dan seterusnya. Sampai di sini jangan lupa like, Dan komen, subscribe atau subbreaker. dan batu breaker. Sampai jumpa lagi. Bye. Bertemu lagi.